ada. Saya nggak pernah dikasih uang jajan selama sekolah. Selama sekolah? Selama sekolah. Dari SD? Dari SD. Karena nggak adanya, Pak. Jadi Bapak sekolah itu karena modal kemauan dong Modal ya? kemauan saja. Dari orang tua cuma menyanggupi sekolah, mungkin bayaran sekolah saja. Iya. Tapi jajan? Jajan nggak ada. Ongkos, apalagi ongkos nggak ya? ada. Berarti harus jalan kaki dan tanpa jajan. Ya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Walaupun aktivitas tiap hari masih seperti biasa ya Pak, masih ngajar ya. Masih ngajar sampai sore bahkan. Iya, sampai sore. Ya. Di di mana? Iya, saya ngajar di SMP sebagai dinasnya dan sebagai tambahannya untuk membantu yaitu di MTS SMA Pusat. Ya, di sini ya Pak ya. Nah, jadi kita perlu teman-teman ketahui juga bahwa Pak Nurdin ini dari tahun kapan Pak masuk? Saya mulai ngajar dari tanggal 3 Juli 1983. Itu di MTS SMA di Pusat. MTS SMA. Sudah lama ya. Berarti sekarang ya sekitar 37 tahun ya? Iya. Sampai sekarang ya, sudah 37 tahun mengajar. Masa kecil Bapak di mana? Lahirnya di mana Pak? Saya lahir di Kampung Tegal, ya sekitar 3,5 kilo dari sini. Sana ya Pak ya, Tegal, Ya, dari Tegal, Ciketar Desa itu ya? Tegal ya, Kecamatan Cikedal. Besar di sana berarti ya. Iya. Masa-masa sebelum sekolah yang Bapak ingat apa? Masa-masa zaman sekolah sebelum sekolah dulu itu kayak gimana sih masa? Iya, dulu sangat sulit kehidupan juga ya. Di samping ya keadaan orang tua juga sangat miskin gitu ya. Kemudian saya dibesarkan dalam kondisi ekonomi seperti itu, sehingga setiap hari juga saya sudah menyadari akan keadaan itu dan hampir tidak ada waktu untuk bermain untuk saya. Sebelum SD itu? Iya, sebelum SD juga saya harus ya semampunya membantu orang tua apa saja yang bisa gitu. Namun ya pendidikan orang tua luar biasa juga. Di samping di rumah diajarin ya, ngaji, sholat. Kalau ada pengajian juga di masjid dari usia 7 tahun tuh sudah dibawa-bawa ke masjid gitu. Bawa ke masjid. Iya. Berarti pekerjaan orang tua Bapak apa Pak? Ya pekerjaan orang tua hanya bertani. Bertani pun ya bertani, kadang bertani buruh gitu. Itu Bapak ya? Iya. Ibu? Ibu juga ikut Ibu bapak, rumah, gitu ya. Oh ikut ibu rumah tangga dan juga suka bantu suami gitu ya. Nah, Bapak ada punya saudara berapa? Saya dari 12 bersaudara. 12 bersaudara? 12 bersaudara. Luar biasa. Yang ada ya. sekarang 9. Jadi yang ada 9? Meninggal itu. Oh, berarti saya itu yang kedua. Anak yang kedua. Anak yang kedua. Yang kakak pertama ada? Kakak pertama ada yaitu teteh perempuan. Ya, berarti Bapak anak kedua dari adik yang banyak berarti ya. Kalau 12 yang lahir, sisanya apa berapa tadi? 9 ya? 9 lagi. 9 yang ada ya, luar biasa. Nah, masuk SD, Bapak SD mana? SD saya di sini, kalau sekarang namanya Alaswangi 2. SD Alaswangi 2. Oh, di belakang ya. Iya. Yang deket rel? Yang deket rel ini. Oh, iya. Saya sekolah di situ 3 tahun. 3 tahun. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian pindah ke MI Matlaul Anwar di kampung sendiri. Oh, di Tegal. Ya. Oh, MI Sampai MA yang di tamatnya. Tegal ya. Iya. Sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Nah, dulu kan jauh ke sini. Iya. Awalnya kenapa kok bisa sekolah di SD ini? Maksudnya jauh dari sana, jalan kaki tentunya? Jalan kaki setiap Zaman dulu hari, gak pernah naik mobil, gak pernah naik motor karena motor belum ada. Gitu ya. Mobil udah ada tapi? Mobil jarang, paling ada di sini doang di jalan raya ini. Lebih dekat lewat belakang berarti ya, rel Ya, kereta. dari belakang itu karena banyak kan dari Tegal itu sekolah yang ke sini ke SD 2, yang ke SD Tegalwangi itu Alaswangi. Ya. Banyak ya? Banyak. Rombongan Jadi, gitu ya? Saya juga kenapa sekolah ke sini? Padahal tadinya sudah masuk di MI MA Tegal itu.
karena melihat setiap pagi apa mereka berjalan banyakan gitu, jadi resep juga ingin ikut, akhirnya pindah ke sekolah ini. Tapi karena sekolah di sini juga sering rusak dan kita harus membantu tiap hari memindahkan genteng, memindahkan itu, bahkan ngambil bambu untuk kasok sekolah itu, ya ketika masih badan kecil harus ngambil bambu. Membantu gitu ya. Jadi zaman dulu ini gitu ya, masyarakat itu ikut ikut membantu sekolah gitu ya. Iya. Itu juga sekolah itu dibangun oleh masyarakat, walaupun itu diaku oleh negara gitu. Awalnya dari masyarakat. Dari masyarakat itu. Nah, terus Bapak kelas 3 pindah ke MIMA Tegal ya. Kenapa tuh? Ya itu tadi, karena sekolah yang di sini sering rusak. Oh, sering diperbaiki rusak. 3 kelas, yang sebelah barat, sebelah timur nanti roboh. Yang sebelah timur diperbaiki, nanti roboh. Yang sebelah barat roboh gitu. Bagaimana Pak? Ada cerita yang spesial nggak masa-masa SD Bapak? Gimana? Iya, masa spesial. Apa sih bedanya dengan SD sekarang gitu? Dengan anak-anak zaman sekarang? Zaman sekarang ya lebih enak gitu. Jadi segala sesuatu lengkap gitu ya. Perpustakaan ada. Dulu jangankan perpustakaan ya, buku-buku pegangan guru juga sulit gitu. Sulit. Iya. Nulis pakai apa Pak dulu? Nulis dulu pakai kapur. Ya. Kapur ibu gurunya. Ya. Kalau siswa? Siswa ya pakai pensil paling. Pensil. Ada pulpen, sudah ada pulpen ya, buku gitu ya. Buku iya. Nggak pakai sabak, nggak pakai grip, udah tahu ke buku ya. Sabak dan grip. Masih ingat nggak Pak guru zaman SD? Ya masih, yaitu diantaranya kalau di sana bapaknya Pak Didin. Bapaknya Pak Didin Busada? Pak Didin. Oh, Pak Didin Hairudin. Hairudin gitu. Itu guru saya gitu. Di MI? Di SD. Oh, di SD ini? Di SD. Bahkan waktu di MTS Yahida, itu dua guru saya juga. Itu Pak Samun itu. Pak Samun ya. Kemudian ada yang sudah tua di Menes ini, ada Pak Saad gitu. Bapaknya Bu Aai. Oh, itu guru Bapak juga itu. Ya. Nah, sudah SD di mana? Di MIMA Tegal, lulus dari situ. Ya, gimana? Apa langsung siap melanjutkan atau disuruh stop dulu sama orang tua atau enggak? Enggak ya. Sekolah itu enggak kekal maunya anak aja gitu. Oh gitu ya. Saya juga meneruskan ketika itu tahun 74 lulusnya, yaitu ke PGA Yahida. Oh, SD itu setelah SD ya? Setelah SD dari MI itu. Kenapa maunya ke sini? Bapak. Ke PGA MA gitu ya. Oh, tadinya mau ke PGA MA. Iya. Tapi akhirnya daftar ke sana. Kenapa masalahnya? Orang tua kan nggak mampu. Di sini SPP-nya sudah 850 rupiah. Ketika 850 rupiah ketika itu. Sedangkan di Ciputih hanya 150. Jauh berarti? Iya, jauh bedanya. Makanya saya pilih di sana. Tapi ya ada perbedaannya sih. Yang mahal itu memang bisa dikatakan bagus juga. Sampai kelas 3 itu? Sampai kelas 2 PGA itu dihilangkan itu. PGA dihapus. Oh, PGA dihapus zamannya Bapak? Ya. Setelah itu? Setelah itu ya pindahnya ke Sanawiyah. Sanawiyah mana? Sanawiyah. Oh, masih ya, sama? Masih di sana gitu, ke Sanawiyah. Gitu. Nah, gambaran masa-masa, kalau Sanawiyah berarti kan udah mulai agak dewasa ya Pak? Iya. Maksudnya udah dewasa lah termasuknya. Nah, gambaran anak remaja zaman dulu itu kayak gimana Pak? Apa udah sama kayak zaman sekarang, nongkrong gitu, atau kalau nggak ada memotoran ya sesepedahan gitu lah. Gambarannya kalau Bapak gimana tuh zaman? Ada, kalau dulu ya nggak banyak sih. Nggak ada main kayak gitu ya Pak? Nggak ada main. Apa biasanya yang Bapak lakukan? Kan sekolah. Ya. Setelah pulang sekolah ngapain gitu? Setelah pulang sekolah saya harus ke hutan gitu tuh. Dulu? Harus ke kebun, harus ke sawah. Itu sejak usia berapa harus ke kebun? Sejak usia kelas 1 SD. Oh. Makanya kelas 1 SD juga saya harus pulang sendiri lewat hutan ke sana. Karena ditunggu orang tua harus gembala kerbau. Oh, jadi sepulang SD itu nggak langsung ke rumah? Ke rumah. Ke rumah dulu. Ke rumah, makan, sholat. Ya setelah itu harus dari sejak kelas 1 SD ya? Sejak kelas 1 SD. Karena di rumah nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi harus membantu. Makanya Ibu bapak ya? pulang sendirian walaupun takut gitu ya.
lewat hutan, lewat. Berarti memang ayahnya Pak Nurdin, bapaknya Pak Nurdin kan bertani, terus juga ini menggembala juga gitu. Iya. Dan Pak Nurdin tugasnya ke bagian Ya, menggembala kambing atau kerbau? Kerbau gitu. Kerbau, ya. Waktu itu. Waktu MTS tuh, berapa kerbau yang digembala? Ada 3. Ada 3 ya. 3 itu. Biasa. Gimana sih Pak, menggembala itu apa tugasnya sih Bapak? Ya, Kalau ya paling- seusia, kalau anak sekarang kan mungkin saya yakin kalau di kita nih, di kita nggak ada yang mendapatkan tugas seperti itu dari orang tuanya ya. Bahkan tugas di rumah aja mungkin inilah tidak terlalu berat lah. Kalau menggembala itu kira-kira mungkin anak-anak sekarang pengen tahu apa sih tugas-tugas Bapak zaman dulu? Ya paling nungguin itu aja kerbau makan rumput gitu, supaya jangan ke kebun orang gitu. Oh gitu ya, dijagain gitu ya. Dijagain aja gitu. Berarti kita nggak ngasih makannya tapi kerbaunya dibawa. Di bawah gitu. Punya Kerbaunya? orang, jadi istilahnya kalau bahasa Sunda mengagaduh gitu. Oh gitu ya. Jadi Ngurusin kerbaunya punya kerbau, orang, jadi nanti dibagi anaknya gitu. gitu ya. Nah, Gitu. pernah Bapak sempat dapat istilahnya bagian gitu ya? Dapat ya? Ya kalau bagian saya untuk sendiri enggak Enggak, gitu. ya, tapi Ada orang tua bagian maksud- orang tua gitu, Iya, bagian untuk orang keluarga tua, aja ya, semuanya bagian gitu. untuk keluarga ya. Jadi kadang dijual, itu juga ada yang dijual dan dibeliin sawah satu gitu. Iya. Dapat 3 petak sawah itu dari Oh, menjual kerbau. Dan itu hanya itu yang ditinggalkan orang tua, 3 petak. 3 petak sawah itu hasil Hasil pembagian kerbau ya? Gitu. hmm, Yang lainnya ya dipakai makan aja gitu. iya. Karena dulu nanam padi aja sampai umurnya 7 bulan gitu. Untuk menanam padi. Iya, itu untuk satu padinya. Untuk panen ya? Iya, untuk panennya. Dari nandur sampai panen itu 7 bulan. Itu sawah atau Sawah. kebun? Oh, sawah. ya? Sawah. Nah, lulus dari MTS, Bapak kemana? Saya itu karena teman-teman semua dari Ciputri itu ada yang ke Man 1 Serang itu banyakannya. Ya, makanya saya nggak mikir panjang kemana-mana gitu. Lihat teman ke sana aja, saya mau ke sana. Jadi akhirnya nerusin ke sana. Keman 1 Serang. Keman 1 Serang. Waktu masih lokasinya menggunakan WIN itu. Oh, yang di sekarang WIN, itu ya, yang Win di ya. Ciceri itu. ya. Tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 98. 98. 98. Bukan 98. 88. 79. Oh, sorry. 79. sorry. Iya, 79. Ya, 79 berarti masuk Man 1 Serang. Terus Ya, sekolah sampai lulus. enggak, sebentar cuman 3 bulan saya di Serang. Cuma 3 bulan di 3 Man 1 bulan Serang. karena ketika itu saya ikut kelas meeting Kelas meeting. Iya. Jadi main bola di Stadion Ciceri. Kemudian saya jatuh patah ini tangan yang kanan. Maka begitu pulang, ya lama sebulan di rumah gitu ya. Kata orang tua, udah jangan kembali ke Serang lagi, pindah aja ke MA. Ya, akhirnya saya nurut ke orang tua, pindah ke sini ke MA. Iya. Jadi sekelas dulu dengan Pak Akfa, Pak Dede Nursid gitu ya. Sama pada Indonesia Pak Jurusan IPS itu di sini. Aliyah ya, Di Aliyah. Di Aliyah berarti sampai lulus di Aliyah. sampai lulus tahun 82. Nah, bagaimana cerita atau gambaran anak Aliyah zaman dulu itu seperti apa, Pak? Ya kalau zaman dulu Yang Bapak alami, Bapak Aliyah itu kayak gimana sih gitu kan? Kan mungkin anak-anak sekarang pengen tahu kalau zaman dulu itu Aliyah seperti ini gitu. ya kalau ngelantur ada juga dulu banyak. Ada ya? Tapi nggak banyak gitu. Dan nggak terlalu gitu. Jadi nurut-nurut di samping gurunya juga masih yang tua-tua gitu, yang Kiai berkarisma, semua yang gitu kiai, seperti bapaknya Pak Haji Bayi Makmun itu. Bapaknya Kiai Haji Makmun ya. Iya. Haji Aden, Pak Haji Wahid, kemudian ada Ki Salmani kalau dari Nanggorak itu. Ada bapaknya Pak Haji Puad, Ki Sauki yang lama menimba ilmu di Arab itu. Oh, Ki Sauki itu Iya. ya. Makanya Pak Puad pakai Puad Sauki gitu ya. Oh, Sauki itu nama ayahnya. Sauki, iya. Dia ngajar itu pakai kitab. Jadi hafal kitab itu, hafal satu kitab itu.
Jadi kadang dia sambil merem ngomong gitu. Udah hafal Pas ya? kita pegang buku, oh ini yang diomongin kok persis sekali kalimatnya di buku gitu. Ternyata katanya dia hafal itu. Nah, jadi karena gurunya juga karismatik, ya murid-muridnya juga pada patuh nurut. Nggak ada yang nakal luar biasa gitu. Zaman Alia kegiatan organisasi apa Pak? Ada nggak zaman dulu? Ada juga OSIS doang gitu. Zaman dulu ya? Zaman dulu OSIS itu. gitu ya. Dan kegiatan nggak banyak, pramuka aja nggak ada gitu. Kebanyakan ke ngajinya gitu ya? Ke ngaji ya paling Sekolahnya kursus. sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12:04. Zaman dulu ya? Iya. Setelah itu? Setelah itu pulang. Pulang? Paling ada les gitu. Saya juga ikut les bahasa Arab, matematik, bahasa Inggris gitu. Tuh. Ya. Yang di Ikut les. Ikut les. Dan saya harus pulang dulu. Ya. Sebelum les itu Bapak harus pulang dulu? Pulang dulu. Sebab Kenapa harus pulang nggak dulu? dikasih uang makan itu. Perut sudah lapar. Jadi kalau nggak pulang ya nggak makan? Nggak makan gitu. Tapi nggak kuat, harus pulang dulu. Harus pulang dulu ya? Makan dulu. Habis. Berarti setelah pulang sekolah, itu aliyah, masa aliyah ya? Masa Alia. Masa aliyah harus pulang dulu jalan kaki ke Jalan Tegal. kaki. Jadi kembali lagi mau Kembali les lagi, itu, jalan masuk kaki jam lagi. berapa tuh Pak biasanya Itu les? jam 1:30. Pulang keluar jam itu kan Jam jalan. 12:04 ya. Sholat di sini atau di rumah biasanya Di sholat? rumah, Di rumah sholat. Setelah sholat makan begitu balik lagi ke sekolah. Balik lagi ke Cuma sekolah. gitu ya, sampai Tegal itu ya. Iya. Nanti Bayangkan. habis les pulang lagi gitu. Ya, ya bayangkan ya. 3,5 kilo. 3,5 kilo ya. Iya. Ya ini mungkin jadi gambaran buat anak-anak zaman sekarang ya. Jadi pendidikan zaman dulu itu ya memang tidak semuanya seperti itu. Iya. Tapi artinya Bapak karena ingin sekolah dan ingin les gitu kan harus berjuang seperti itu ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan ya anak-anak aliyah udah bawa motor Pak. Iya. Udah Enak bawa sekarang. motor gitu kan. Tapi les tetap masih agak susah. Ya. Iya. Sekarang ada les Dulu gitu kan. mah walaupun begitu les penuh itu. Les penuh ya anak-anak. Padahal nggak cuma bapak yang kayak gitu atau semuanya. Iya. Semuanya kayak gitu atau beberapa orang aja yang kayak bapak misalkan harus pulang ke rumah. Ada beberapa orang tapi banyaknya satu kelas itu sekitar 50%-nya itu. Oh harus pulang dulu ke rumah gitu ya. Oh, Karena iya. maksudnya pulang dulu ke rumah karena ya harus makannya di rumah gitu Iya. kan. Ada yang di pondok gitu. Ada yang mondok ya. Iya. Karena zaman dulu beli itu gimana Pak? Kok kenapa nggak beli? Ya jarang warungnya juga. Warungnya juga nggak ada. Jarang gitu. Ya, dan di samping warungnya mungkin ya karena uang jajannya juga Uang ya. jajannya ada. Saya nggak pernah dikasih uang jajan selama sekolah. Selama sekolah Selama sekolah. dari SD. Dari SD. Karena nggak adanya. Jadi Bapak sekolah itu karena modal kemauan dong Modal ya? kemauan saja. Dari orang tua cuma menyanggupi sekolah, mungkin bayaran sekolah saja. Iya. Tapi jajan Jajan nggak ada. Ongkos, apalagi ongkos nggak ya. ada. Berarti harus jalan kaki dan tanpa jajan. Ya. Bagaimana Bapak pernah merasa lapar Dikatakan nggak? belum pernah sih. Pernah yang saya ingat satu kali itu ya diberi uang karena nggak ada sarapan itu. Diberi uang Rp1 itu. Oh di rumah karena nggak ada sarapan Iya. sama ibu Dan, itu. dan sering nggak ada sarapan gitu. Oh nggak ada sarapan. Nggak ada sarapan. Terus kalau nggak ada sarapan baru dikasih jajan. Nggak Itu juga. pun seingat saya pernah satu kali itu. Yang nggak ada sarapan terus dikasih sih. Dikasih. Dari sana kalau nggak ada sarapan ya karena uang juga nggak ada, ya nggak dikasih. Terus Bapak berarti sering nggak sarapan dan masuk sekolah. Iya. Bukan karena nggak mau ya. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin kan mau sarapan di sekolah kan, Iya. biasanya kan sebelum masuk izin malahan mau Iya. sarapan. Kalau Bapak dulu karena memang nggak ada sarapan di rumah. Nggak ada nasi. Nggak ada nasi Nggak terus ada makanan. harus berangkat ke sekolah. Iya. Sampai sekolah berarti nggak sarapan benar-benar Nggak dari ada. pagi. Bagaimana belajarnya Pak? Kalau secara teori zaman sekarang kan, anak itu harus disiapkan dengan sarapan dan ini. Belajarnya kira-kira mengalami kesulitan nggak Pak waktu itu? Ya alhamdulillah sih ya. Kesulitan sih ada paling ya badan itu kan lemas gitu ya, suka mual gitu, ada mual gitu. Berarti sering Makanya sakit waktu itu? sakit ya. Kalau sakit ya sering sakit, boleh dikatakan hampir tiap hari juga gitu. Oh ya. hampir tiap hari. Nah, Jadi jadi saking sakit ya perih, seringnya gitu ya, perutnya. seringnya menahan lapar gitu ya. Nah itu dari SD Dari SD. kayak gitu. Iya. Jadi sekolah itu pasti nggak dapat jajan, cuma beberapa kali yang seingat Bapak ya. Dan makan kadang sarapan, kadang enggak dari Iya. rumah. Tapi Bapak tetap masuk. Masuk.
Bahkan boleh dikatakan nggak pernah males, apalagi waktu di Aliyah. Yang saya ingat 3 tahun itu hanya 3 hari. 3 hari males. 3 hari, itu 1 hari saya ngambil berkas yang di Serang. Karena saya tinggalnya di Serang dulu, di rumah seorang tentara. Kemudian yang 1 hari saya tanggal 5 Oktober itu nonton atraksi Hari ABRI itu. Masih ingat ya Bapak ya? Cigading masih tanggal 5 Oktober tahunnya lupa saya. Dan 1 hari ya lagi nggak belajar sih. Oh, ya. Jadi selama 3 tahun itu di Aliyah MA hanya 3 hari kali yang Bapak gitu. ingat ya. Iya. Dan dari zaman SD itu sampai Aliyah dengan tidak dapat sarapan, terus bukan tidak dapat uang jajan lah. Iya. Dan sarapan kadang-kadang nggak ada gitu. Tapi Bapak masih kekeh ingin sekolah gitu ya. Iya. Kenapa Pak? Ya, karena apa yang terpikir sih Bapak waktu itu, kan waktu kecil ya istilahnya. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak kalau nggak dapat jajan nggak bakalan berangkat sekolah. Di hati saya nggak pernah ada hal pikiran seperti itu. Jadi yang tergambar itu apa? Ya? Yang tergambar karena berarti kan fokus Bapak itu nggak ke situ gitu kan, nggak ke jajan gitu kan. Ya. Nah, apa yang ada di pikiran Bapak? Yang ada di pikiran saya itu punya ilmu. Setelah punya ilmu ya apa saja, dan itu nggak ditargetkan untuk jadi apa gitu ya. Cuman itu pun masuk ke PGA pun saya ingin bisa ngajar gitu. Pendidikan guru agama kan. Udah dari dulu ya? Iya. Pengen ngajar gitu ya. Cuman setelah pindah ke Sanawiyah ya jadi cita-cita ngajar itu nggak ada lagi gitu. Nggak ada. Ya, yang penting saya dapat ilmu gitu. Yang penting dapat ilmu. Yang dapat ilmu. Ya. Nggak ada pikiran harus gimana gitu di masa depan gitu. Iya. Gitu. Yang penting sekolah aja. Iya. Nah, apa sih motivasi apa sih yang pernah istilahnya yang membuat pemetik atau ya pemicu yang membuat Bapak semangat sekolah itu apa Pak? Kan dari kecil gitu kan, terus ya dengan kondisi seperti itu kan, apa yang pemicu yang membuat Bapak semangat sekolah itu? Itu diantaranya kata-kata orang tua. Kata-kata orang tua. Yang saya ingat, yang saya bercucur air mata juga, yaitu ketika dia memikul beban yang berat, yaitu kelapa berapa puluh butir gitu ya. Iya. Di jalan yang naik sudah licin gitu. Saya pun ngikutin dari belakang, ikut mikul gitu ya. Sampai di tanah yang lapang itu dia berhenti karena capek, dengan napas yang terengah-engah, terus keringat belopotan ya. Dia ngomong, Nurdin, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa? Ya. Kudu ulah doang Bapak. Ulah doang Bapak aja. Kunan Pak, kudu pinter. Kunan gitu Pak. Perih cina hirup jika kieu. Jadi Nurdin kudu pinter sekolah. Nah itu memotivasi ya. Memotivasi saya itu kata-kata orang tua sampai sekarang saya ingat gitu. Nah makanya saya sekolah walaupun bagaimana kondisinya tidak pernah malas gitu. Ya. Itu untuk melaksanakan amanat orang tua gitu. Ya. Dan tidak terpikir untuk jadi pekerja apa ya. Cuman ingat dulu ingin jadi guru, tapi setelah ke Sanawiyah, ke Aliyah, ini bukan jurusannya jadi guru gitu. Ya, yang penting saya punya ilmu, gimana takdir Allah aja. Yang penting menuntut ilmu. Ya, yang penting menuntut ilmu. Dan yang paling utama itu harus ibadah kepada Allah gitu. Dan ibadah harus pakai ilmu. Kalau ibadah tak pakai ilmu ya akan sesat gitu. Itulah buah dari pengajian di masjid dulu ya. Yang ngajinya tafsir Jalalain gitu ya. Tahun berapa tuh Bapak? Mulai dari tahun berapa Bapak mulai ikut pengajian? Usia 7 tahun tadi. 7 tahun oleh pengajian di mana tuh? Di masjid itu yang biasa di kampung. Tegal. Di Tegal. Itu ya. Orang tua suka ngajak aja. Suka ngajak dan mendengarkan. Iya. Ya, berarti memang pendidikan dari orang tua juga ya. Orang tua Bapak walaupun ya istilahnya hanya sekedar tani, tapi sudah menanamkan anaknya untuk berilmu ya. Dan pesan beliau pun seperti itu ya. Harus berilmu gitu kan. Perih lamun teu ilmu mah gitunya. Itu pada usia berapa Bapak
bapaknya Pak Nurdin ngomong kayak gitu ke Pak Nurdin? Itu usia lulus SD itu. Lulus SD. Lulus SD. Ketika pulang dari kebun ya, Iya. manggul kelapa ya. Kelapanya kelapa orang lain lagi. Kelapa orang lain, bukan milik sendiri gitu ya. Bukan. Jadi cuma kuli Jadi lah kuli istilahnya. gitu. Kuli ini ya. Dan dari situ Bapak ya istilahnya apapun yang terjadi saya harus sekolah Iya. gitu ya. Walaupun tidak dapat jajan, tidak apa ya. Dari pelajaran pun mungkin Bapak lebih serius ketika mungkin ya mengingat pesan orang tua seperti itu. Iya. Di Aliyah belajarnya gambaran belajar Bapak ketika Aliyah seperti apa? Ya kalau saya belajar itu ya pulang sekolah pasti harus baca buku gitu ya. Walaupun harus ke hutan, buku itu dibawa. Tetap masih ngangon ya? Masih Aliyah ngangon. itu ya? Masih. Ngangon. Ya, kalau Aliyah itu saya punya ngurus kambing sendiri. Oh, kambing sendiri. Kambing Ini sendiri. bukan punya orang ya? Bukan punya orang, dan bukan punya orang tua itu. Oh, itu sendiri, pribadi itu. ya? Karena untuk biaya sekolah itu, Itu Iya. beli sendiri atau gimana? tadinya ngurusin yang punya Oh, orang lain. iya. Ya, Dapat jatah. Setelah dapat bagian itu dipulangkan, gitu ya, itu punya Ngurus sendiri. akhirnya. Makanya yang dipakai ke Serang juga itu dari kambing. Tuh. Berarti Punya mencari uang biaya dari situ. sendiri ya? Iya. Sanawiyah berarti, mulai dari sanawiyah ya? Dari SD juga saya sudah nyari duit sendiri. Sering jualan misalkan permen di sekolah Di itu. SD itu? Ya, di SD. Ngambilnya dari mana? Ya tadinya punya modal gitu ya. Dari kuli itu dijadikan modal ya, untuk jualan gitu. Permen itu Permen SD ya? atau dagang es, pulang sekolah juga jualan es gitu. Ya, Mencari uang sendiri lah ya, tadi kan berbagai ngangon ya? macam kuli gitu ya. Semacam Berbagai macam kuli sampai apa istilah di kampung ngoyos padi itu ngoyos ya. padi gitu ya. Menyiangi rumput. Itu untuk apa Pak uangnya? Ya itu untuk beli pakaian gitu Untuk ya. beli pakaian sendiri gitu kan? Baju Karena dari juga. orang tua nggak ada ya, karena orang tua anaknya juga banyak ya Pak ya? Banyak, Adiknya iya. masih banyak berarti waktu itu ya? Banyak. Saya harus ngasuh. Ayo ngasuh, Adik itu ya. lama juga. Itu pekerjaan saya. Jadi pulang sekolah itu nggak tergambar akan bahagia main gitu ya. Nggak ada. Jadi yang tergambar pulang sekolah pasti pekerjaan dan pekerjaan. Sampai malam atau sampai? Ya sampai sore. Sampai gitu. sore ya? Sampai sore. Kalau malam kan paling saya ngaji baca buku gitu. Ya, jadi tiada hari tanpa baca buku gitu. Tapi tetap baca buku ya? Ya. Nah, Bahkan itu gambaran. sampai ngajar di sini Pak Alfian. Saya itu kan dulu harus bikin RPP. Apa di rumah bikin RPP? Enggak. Saya sambil ngembala kambing di sana ya. Sudah ngajar itu. Di bawah itu buku nulis RPP di bawah pohon kelapa. Sambil ngangon, Iya. sambil nulis RPP. Itu ketika udah ngajar di Udah sini ya? ngajar di sini di Sanawi.